Bagaimana caranya supaya kita bisa bersama dengan A'agim? Berarti kita mesti pergi ke Bandung. Oh, saya Pak Ustadz tahu rumahnya di BSD. Itu cara. Tujuannya mau dekat. Setelah dekat mau belajar. Caranya, nah itu kalau kepada manusia. Kalau ke Allah tuh bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 3 cara. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama adalah percaya dulu. Nama perbuatannya iman. Kata kerjanya amanu. Orangnya mukmin. Nama sifatnya iman. Nama pekerjaannya amanu. Orangnya mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang kafir, yang dipanggil itu bukan kata kerjanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika manggil orang yang percaya, yang dipanggil itu kata kerjanya. Kenapa begitu? Karena kalau yang disebut itu kata kerjanya, mengandung makna berkesinambungan terus-menerus tidak berhenti. Continuity, kontinuitas. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, yang pertama syaratnya adalah amani. Makanya kata ulama akidah, awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka disusunlah secara sistematis dalam akidah Asy'ariyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basor, kalam. Kalau ada orang nggak mau belajar ilmu ini, saya nggak mau ikut ngaji sifat 20. Saya mau langsung ke Quran dan Sunnah. Itu sama artinya waktu gurunya ngajarin dia, sholat itu rukunnya ada 13, yang ini wajib, yang ini sunat, yang ini sunat muakkad. Ini awalnya dari niat. Niatnya menurut mazhab Syafi'i di dalam takbir. Hanafi, Maliki, Hambali sebelum takbir. Pertama iftitah. Lalu dia ngomong, saya nggak mau belajar sama kamu, saya langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Belajar melalui ulama itu lebih sistematis, lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi saya kalau mau belajar sholat, ya belajar fikih. Kalau mau belajar iman, ya belajar akidah. Ikutin ulama yang udah nyusun, simple, mudah. Daripada kita kembali ke Quran dan Sunnah itu benar 1000%. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Karena kita nggak punya ilmunya. Apa tahu kita sebab nuzulnya? Apa kita tahu ini korelasi satu ayat dengan ayat yang lain? Apa kita tahu ayat ini ternyata ada nasakh mansuh, nasikh mansuhnya? Apa kita tahu bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya? Apa kita tahu ijma' tentang ini? Kan nggak ngerti kita. Maka yang paling enak itu adalah ikut ulama. Alul ulama warasatul anbiya. Berapa lama Nabi menanamkan ya ayyuhallazina amanu itu? 13 tahun. Setelah ya ayyuhallazina amanu di kota Makkah Al-Mukarramah, ujung pas mau hijrah, barulah turun kewajiban sholat dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj. Sholat. Zakat nggak ada di Makkah zakat. Zakat itu nanti di Madinah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti di Madinah. Haji malah belakangan. Diwajibkan tahun ke-6, dilaksanakan tahun ke-10 atau tahun ke-11. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW meninggal. Syahadat
yang paling utama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syarat yang pertama kalau mau dekat dengan Allah, didekati Allah, dibersamai Allah, merasa bersama dengan Allah, syarat yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu. Setelah lewat proses amanu, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri. Yang nomor 2, sabar. Sad ba ra, sabri. Sabri nama tanaman. Nama tanaman, kulitnya berduri-duri, isinya di dalam ada mengandung air. Kalau dia tumbuh di gurun pasir, apakah itu? Kaktus. Kaktus itu bahasa Arabnya sabar. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Kalau haus dipatahkan di gurun pasir, haus, nggak ada air, patahkan itu batang kaktus, diperas. Enak airnya, pahit. Itulah sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, sabar itu ringan, kasih dia batang kaktus. Di Mesir ada minyak rambut. Minyak itu bahasa Arabnya zait. Namanya zait sabar. Minyak rambut yang terbuat dari kaktus. Kenapa sabar? Karena pahit. Kenapa sabar? Karena berduri. Kenapa sabar? Karena nggak enak. Itulah asli kata sabar. Sabar itu selalu kaitannya dengan kalau ninggal, sabar. Kalau sakit, sabar. Kalau bangkrut, sabar. Kalau capek, sabar. Itu sabar yang level paling bawah. Sabar kelas ekonomi. Sabar yang di atas itu adalah ketika kita mampu melawan kantuk. Dingin, enak, di bawah selimut, ngantuk, berat, sampai hotel tadi malam jam 12. Lalu kemudian kita mau bangun, bangkit, itu disebut dengan sabar. Karena beratnya itu disebut dengan sabar. Nyari uang, lelah, berdarah-darah, berkeringat. Setelah uangnya dapat, dibelikan ke tanah, bangun masjid, lalu kemudian diwakafkan. Itu namanya bodoh. Tanah strategis, 1 meter 10 juta. Setelah masjid dibangun, diserahkan untuk wakaf lillahi ta'ala. Kata orang yang tidak amanu, bodoh. Kan bisa investasi. Tapi kata orang yang berilmu dan beramal beriman, namanya sabar. Itu namanya sabar. Anak muda, ganteng, terkenal, artis, disukai orang, lalu kemudian memanfaatkan popularitasnya untuk dakwah. Itu namanya, kata teman-temannya juga, bodoh. Lagi mampu buat dosa, buat aja sebanyak-banyaknya. Nanti udah tua baru taubat. Tapi itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi. Sabar level VVIP. Anak muda, ganteng, punya uang, terkenal, kaya raya, digandrungi banyak perempuan muda, cakep-cakep, cantik-cantik. Mereka mengajak perbuatan maksiat dan dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang ini disebut dengan orang yang sabar. Tapi teman-temannya bilang, kamu lugu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Sekali muda, buatlah sesukanya. Ini disebut dengan sabar. Antara meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan maksiat itu tadi sabar. Melakukan taat, sabar.
Bisa puasa, sabar. Bisa zakat, sabar. Mampu wakaf, sabar. Banyak zikir, sabar. Dingin-dingin naik ke atas padahal bisa sholat di kamar. Itu sabar apa bodoh? Sabar. Melakukan ketaatan dengan meninggalkan maksiat. Mana yang lebih utama? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis Hikam, lebih utama meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan. Karena melakukan ketaatan semua orang bisa. Sholat duha, anak kecil bisa. Baca Quran, ibu-ibu bisa. Berzikir, semua manusia bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi meninggalkan maksiat, tidak semua orang bisa. Saya bisa ninggalkan maksiat, Pak Ustadz, karena belum dapat kesempatan. Itulah dalamnya pengamatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Itu bukan ucapan orang yang biasa-biasa saja. Itu dari ilham dan pengalaman yang luar biasa, perenungan dalam hidup. Ustadz Somad, kami pernah datang ke kepala dinas. Kepala dinas ini kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, perlu duit dolar banyak. Kami ingin menang tender, lalu kami bawa duit 1 koper. Pak, nih, mudah-mudahan tujuannya supaya nanti waktu ada dapat proyek kami yang menang. Apa kata dia? Bawa uangmu ini pulang, saya tidak mau kasih anak-anak istri saya makan haram. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, ada jabatan, ada kekuasaan, punya harta banyak, bukan hanya sekedar ketaatannya sholat sunat, malah jadi imam dan khotib. Berapa banyak orang-orang kaya mampu jadi imam dan khotib, melakukan ketaatan. Tapi kalau sudah datang kesempatan seperti itu, menolak maksiat jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Menolak perbuatan dosa jauh lebih utama daripada melakukan suatu kebaikan. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak sholat, nggak tahajud, nggak zikir, nggak puasa. Pas ditanya, kamu nggak sholat? Lebih utama menolak maksiat daripada melakukan ketaatan. Kita dua-duanya kita laksanakan.